Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الله الدار ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في بنية السابق وسعد في بلده المعد سابقا ولاحقا أن الله تغشى المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. رواه ابن أبي شيبة. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air Zam-Zam adalah makanan yang dirasakan dan obat penyakit. Air Zam-Zam itu air yang bersumber di samping Ka'bah, yang merupakan satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilewatkan kepada Nabi Ismail. Ceritanya begini, Bu, yang rame ditegur itu. Ceritanya begini. Nabi Ibrahim alaihissalam kawin dengan seorang perempuan yang bernama Siti Sarah. Lama nggak punya anak, sampai Nabi Ibrahim tua. Akhirnya Siti Sarah memerintahkan satu budaknya untuk dikawin oleh Nabi Ibrahim yang bernama Siti Hajar, supaya punya turunan Nabi Ibrahim. Akhirnya benar dilahirkan Nabi Ismail. Setelah lahir Nabi Ismail, cemburunya Siti Sarah ada, asalnya enggak. Yang nyuruh Siti Sarah untuk kawin. Punya anak, ya senang Nabi Ibrahim punya anak. Dia merasa enggak punya anak, waduh, kalah saingan nih. Siti Sarah minta, saya enggak sanggup kelihatan dengan Siti Hajar punya anak ini. Ente harus pergi jauh, bawa yang jauh dari aku supaya aku nggak kelihatan.
Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nuruti Siti Saro. Padahal Nabi yang nggak mungkin dia akan ngikuti kehendak daripada perempuan, dia pemimpin kok. Cuma karena perintah Allah ya nurut. Dari Palestina dibawa sampai ke Mekah. Waktu itu Ka'bah belum ada bangunannya. Ka'bah masih berupa seperti bukit kecil. Jadi belum ada bangunan seperti sekarang. Dan tidak ada orang di sana, tandus. Jadi dulu nggak ada mata air. Ditinggal. Setelah itu, Hajar, kau tinggal di sini sama Ismail. Loh. Terus saya kembali ke Palestina. Loh, saya perempuan sendiri di tengah padang pasir sama anakku yang kecil. Jalan terus Nabi Ibrahim diterno sama Hajar. Ibrahim, kok kami ditinggal di sini? Terus jalan Nabi Ibrahim sampai Siti Hajar tanya, Allahu amaraka bidzalik. Allah yang merintahkan kamu, wahai Ibrahim. Saya ini dibuang atau memang diperintah oleh Allah untuk di sini? Baru Nabi Ibrahim menyatakan, Allahu amarani bidzalik. Allah yang merintahkan aku taruh dan anakku di sini. Satu-satunya anak saat itu Nabi Ibrahim. Masya Allah. Akhirnya ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ringkas cerita, panjang dah ceritanya. Persediaan makanan habis, tinggal minuman. Yang makan tentunya Siti Hajar karena Nabi Ismail masih bayi, nyusu. Habis makanan, tinggal air habis. Akhirnya enggak keluar susunya. Mulai rewel Nabi Ismail. Nangis, bingung. Kalau dia ibunya masih mungkin bertahan masih, tapi anaknya ini gimana ini? Bingung Siti Hajar. Tolah-toleh, tidak ada orang. Bisa dibayangkan saat itu. Di tengah padang pasir gelap, angin, kalau siang panas. Kelihatan ada bukit sofa. Naik Siti Hajar, ditaruh Nabi Ismail di naungan Ka'bah, naik dia ke atas. Perempuan ini naik, ibu ini, barangkali ada orang musafir datang minta air, minta roti begitu, supaya air susunya keluar bisa nyusui Nabi Ismail. Tolah-toleh di atas gunung bukit itu enggak ada orang. Oh, mungkin bukit yang sebelah sana, barangkali musafirnya datangnya seberang sana, turun dari bukit tadi itu.
naik ke bukit berikutnya, ya jaraknya lumayan, mungkin setengah kilo. Naik. Jadi bukan sekarang rata itu naik gunung bukit. Tola-tole di bukit sana. Nggak kelihatan orang lagi. Akhirnya tola-tole nggak kelihatan orang. Ya apa ini? Dilihat anaknya nangis terus. Lari lagi ke bukit sofa. Barangkali sekarang datang. Dilihat nggak ada orang. Turun lagi ke Bukit Marwah, terus mondar-mandir. Masya Allah. Sampai 7 kali. Akhirnya putus asa sudah. Sudah gak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ونصلي ونسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. أما بعد، نحمد الله تعالى في صباح هذا اليوم المبارك أن أحضرنا هذا المجلس المبارك في معية هذا الحبيب توفيق حفظه الله، وبمساعدة وتهيئة الحبيب عبد الرحمن السقاف حفظهم الله جميعا، وكتب الله أجركم أيها الحضور الكرام، ونفع الله بهذا المجلس، ونفع الله تعالى حاضري هذا المجلس والحاضرات، إنه سميع الدعاء. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghadirkan kami ada di majlis yang penuh berkah ini, bersatu dengan para habaib, dengan diatur dan disiapkan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Hussein As-Seggaf, bertemu dan bergabung, berkumpul bersama anda sekalian. Semoga Allah memberikan kita semuanya manfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia dan selamat. كنا قد تكلمنا في درس الحبيب في الجامع عن الشباب، وفي هذه اللحظات نوجه نصيحة إلى النساء، وما شاء الله النساء الحاضرات في هذا المجلس مجاميع كبيرة، فكتب الله أجرهن وحفظهن رب المولى من كل مكروه. يا إخواني، الله سبحانه وتعالى كما اهتم بالرجال اهتم بالنساء، وكما ذكر الله في القرآن الرجال ذكر الله تعالى النساء، وكما أعلى الله تعالى مكانة الرجال الصالحين أعلى الله تعالى مكانة النساء الصالحات. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، ذكر الرجال في القرآن ولم تذكر النساء، فأنزل الله هذه الآية:
جوابا على أم سلمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذن المرأة لها مكانة عظمى في الإسلام. كانت في الجاهلية سلعة تباع وتشترى، ليس لها قيمة، وجاء الإسلام وأعلى مكانتها ورفع شأنها، فجعل منها أما وجعل منها أختا وجعل منها مربية. كل هذا يدل على مكانة المرأة المسلمة في هذا الدين الحنيف. Tadi malam kami hadir juga di majelis di Masjid Jami'. Kami berbicara tentang masalah pemuda. Maka saya melihat di majelis ini perempuan cukup banyak yang hadir. Karena itu pembicaraan saya mungkin saat ini akan saya tujukan kepada ibu-ibu dan wanita-wanita. Ketahuilah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang laki-laki di dalam Al-Quran, Allah juga menerangkan tentang wanita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat laki-laki yang saleh, maka Allah pun juga mengangkat derajat perempuan yang salihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin wa untha. Maka benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima bagi mereka, Tuhan mereka Allah menerima bagi mereka bahwa sesungguhnya aku Allah tidak menyia-nyiakan amal perbuatan siapapun, baik dari golongan laki maupun wanita. Ummu Salamah ketika datang kepada Nabi dan menyatakan, ya Allah, kenapa di Al-Quran itu kok laki melulu yang disebut, wanita kok kurang? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu menjawab daripada pertanyaan Ummu Salamah. Innal muslimina wal muslimat, golongan orang Islam laki maupun perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, golongan orang-orang beriman laki maupun perempuan, wal qanitina wal qanitat, golongan orang-orang yang ahli ibadah laki maupun perempuan, was-shaimina was-shaimat, golongan orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, golongan orang-orang yang bersedekah laki maupun perempuan, wal mutasaggin wasayyigat wal hafidina furujahum wal hafizat, golongan orang-orang yang menjaga kehormatannya daripada perbuatan zina, perbuatan homo, perbuatan onani, laki maupun perempuan. Wadzakirin Allah katsiran wadzakir wadzakirat,
golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki maupun perempuan, itu semuanya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka, laki atau perempuan asal mempunyai sifat itu, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Tahu pahala yang besar? Pahala yang besar adalah surga Allah. Dahulu di kala jahiliyah, wanita itu hanya sekedar pelampiasan orang-orang laki-laki, nggak berharga, dibuat main-main. Tapi datang Islam menjadikan wanita ibu yang wajib dibaktihi oleh anak yang wajib untuk dididik oleh orang tua, putri yang wajib dididik oleh orang tua, saudara yang harus dicintai oleh saudara-saudara lakinya. Allah jadikan perempuan pendidik yang berharga, yang harus bernilai. Nih, bagaimana Islam mengangkat martabat perempuan ketika saat itu orang-orang jahiliyah menjatuhkan martabat wanita. لمكانة هذه المرأة في هذا الدين، الله سبحانه وتعالى جعل أول من يتحمل ويستقبل هذا الدين هي امرأة. فأول من آمن بإجماع العلماء بهذا النبي هي السيدة خديجة رضي الله عنها. أول من دخل في هذا الدين هي امرأة. كذلك أول من استشهد في سبيل الله وأعطى دمه فداء لدين الله هي امرأة، وهي السيدة سمية بنت الخياط رضي الله عنها أم عمار بن ياسر. هذه المرأة كان يعذبها أمية بن خلف لأنها دخلت في الإسلام، ودخل زوجها ياسر في الإسلام، ودخل ابنها عمار في الإسلام، وكانوا مستضعفين، فكان النبي يمر عليهم وهم يعذبون، فكان يخاطبهم بهذا الخطاب العظيم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. واستمر هذا الكافر يعذب هذه المرأة لترجع عن دينها، ولكنها ثبتت ثبوت الجبال الرواسي، حتى أنه عندما ضجر منها وعرف أنها لن ترجع عن دينها طعنها برمح في فرجها حتى ماتت رضي الله عنها، فكانت أول شهيدة في الإسلام السيدة سمية بنت الخياط. كل هذا يدلنا على مكانة هذه المرأة المسلمة في هذا الدين. Perhatikan baik-baik wahai wanita, bahwa kedudukan yang sangat tinggi yang Allah berikan kepada Anda telah terbukti dengan sesungguhnya pertama yang beriman dengan Nabi, pertama yang mengimani Islam adalah wanita, yaitu istri Rasulullah Sayyidatuna Khadijah. Sepakat para ulama bahwa Siti Khadijah adalah pertama yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam adalah wanita, yaitu Sumayyah bintil Khayyat, ibu daripada sahabat Ammar bin Yasir. Beriman Ammar bin Yasir, beriman ibunya, beriman Yasir, dia dalam kelompok miskin. Akhirnya bertemu Umayyah.
Umayyah bin Khalaf. Mau Abu Jahal. Mau Abu Jahal itu an. Umayyah Sayyid Bilal. Bertemu Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini melihat keluarga ini kok modelnya beriman sama Muhammad. Enggak senang dia. Diancam, diteror, bahkan disiksa, suruh kembali kepada pemuja dan penyembah berhala. Tetap beriman. Disiksa pun, dipukuli pun, di itu pun, di ini pun, tetap dia beriman. Dan setiap Nabi menemui mereka, sabran al-Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabar ya keluarga Yasir, karena bapaknya Ammar Yasir punya istri namanya Yasir ini Sumayyah bintul Khayyat. Yang sabar ya keluarga, satu keluarga yang sabar, tetapkan berimannya. Allah telah menjanjikan bagi kamu surga. Sampai udah putus asa, si orang-orang musyrik kafir Arab tadi itu terhadap keluarga Yasir ini, diambil panah, ditusukkan ke rahimnya daripada Sumayyah bintul Khayyat. Dan akhirnya juga suaminya Yasir dibunuh. Pertama yang meninggal dalam keadaan syahid adalah seorang perempuan, saudara, ibunya Ammar bin Yasir yang bernama Sumayyah bintul Khayyat. Ini adalah satu bukti bagaimana Anda, wahai wanita, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi jika menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bakti kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani, kalamuna 'an an-nisa لأن كل واحد منا له بنت وله أخت وله زوجة، فعليه أن يعتني بهم ويعلمهم ويفقههم، لأن الله تعالى جعل الزوجة والبنت في ذمتك يا أيها الأخ المسلم. الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. قوا أنفسكم معناه اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله. وقوا أهليكم نارا أي علموهم، فقهوهم في دين الله، ارشدوهم إلى الخير، أمروهم بالصلاة. كل هذا يدل على أهمية تربية الزوجة والبنت والأولاد على طاعة الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الرجل يقف بين يدي الله يوم القيامة للحساب، وإذا بزوجته وابنته وأولاده يقولون: يا ربنا خذ حقنا من هذا الظالم. فيلتفت: من هذا الذي يقول أنا ظالم؟ وإذا بزوجته وابنته وأولاده، فيقول: يا رب أنا بنيت لهم البيت، هيأت لهم المستقبل، بنيت الدكاكين، جهزت لهم الملابس، وفرت لهم المأكولات. فيقولون: يا رب صدق، ولكنه لم يعلمنا أمور ديننا. فيقول الله تعالى للملائكة: خذوه وأهله إلى النار. فتعليم الأهل يا إخواني واجب في أعناقنا. الله تعالى قال في كتابه: وأمر أهلك بالصلاة. من هم أهلك؟ زوجتك وبناتك وأولادك. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
Kami berbicara masalah wanita di sini karena setiap kita ada tanggungan wanita, minimal istri kamu, anak-anak perempuan kamu. Tugas kamu adalah untuk mengajarkan mereka supaya menjadi wanita-wanita yang taat kepada Allah dan Rasul. Wanita-wanita yang tidak melanggar ajaran Allah dan Rasul. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita para laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang beriman, jadikan diri kamu itu ada penghalang, pelindung, dan juga keluarganya kamu dari siksa neraka. Lindungi diri kamu dan keluarga kamu dari adab neraka. Bukan hanya diri kamu, istri kamu, putri kamu, anak-anaknya kamu, juga tugasnya kamu untuk melindungi mereka jangan sampai masuk dan disiksa di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak Nabi menceritakan bahwa ada beberapa orang yang soleh, ternyata di hari kiamat dituntut dengan kata-kata, ya Allah, orang ini jangan dimasukkan surga karena telah berbuat zalim kepada kami. Ditolak ternyata istrinya dan anak-anaknya. Maka orang ini menjawab, ya Allah, aku sudah belikan pakaian, aku sudah kasih makanan, aku sudah sediakan tempat rumah yang layak bagi mereka, aku biayai hidup mereka. Maka mereka menyatakan, iya ya Allah, kami dikasih makan, kami dikasih pakaian, kami dikasih rumah, tapi kami tidak diajarkan agama. Kami tidak dididik dengan pendidikan Islam, dengan akhlak Islam, dengan adab Islam. Kami nggak tahu adab, kami nggak tahu akhlak, kami nggak tahu agama, kami nggak tahu halal dan haram. Maka Allah merintahkan malaikat, orang ini, istri dan anaknya, rombongan semuanya masukkan ke neraka. Karena itu perhatikan baik-baik sebelum rombongan masuk neraka, keluarga Anda ajari dengan ajaran agama, taat kepada Allah, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita laki-laki untuk mengajak keluarga kita mendirikan sholat dengan benar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintah lo ya keluarga kamu, perhatian dan melaksanakan sholat, sabar, teguh, patuh dalam mengerjakannya. Ini adalah satu tugas daripada setiap kita terhadap istri, anak-anak kita, putri-putri kita. يذكر العلماء أن الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه رضي الله عنه علامة الدنيا سلط الله تعالى عليه حاكم في تلك الفترة، حاكم ظالم، فسجنه في زنزانة، وجاء المتوسطون من الحبائب من المشايخ حتى أخرجوه من هذه الزنزانة. ولما وصل إلى بيته جاء الناس يهنئونه ويسبون هذا الحاكم الظالم، فقال الحبيب لا تسبوا، الذي سلطه علي هو الله، والسبب أنني نسيت أن آمر الخادمة بالصلاة. انظروا يا إخواني، قال الذي سلط الله علي هذا الحاكم هو الله،
والسبب أنني نسيت أن آمر الخادم بالصلاة، والرسول يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. فإذا يا إخواني، الطريق للمرأة المسلمة إلى الفردوس طريق مختصرة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله أعطى للمرأة المسلمة طريق مختصر إلى الجنة. اسمعوا هذا الطريق يا إخواني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. الله أكبر. المرأة المسلمة ليس عليها جهاد وليس عليها جمعة وليس عليها جماعة. 4 خصال إذا قامت بها المرأة المسلمة قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. جاء في حديث آخر يقول صلوات الله عليه: بينما أنا أقرع باب الجنة. اسمعي أختي المسلمة هذه المنقبة العظيمة. النبي يقول أنه أول من يقرع باب الجنة. قال: بينما أنا أقرع باب الجنة إذا بامرأة تسابقني. لا إله إلا الله. امرأة تريد أن تسبق النبي إلى الجنة. فالنبي يتعجب: من هذا؟ امرأة تريد أن تدخل الجنة قبل النبي. فالنبي يسأل: من هذا؟ فتقول: يا رسول الله أنا امرأة مات زوجي وترك لي أطفال صغار أيتام فجلست أربيهم وأرعاهم وأعلمهم حتى كبروا. الله أكبر. فهذه المرأة التي اعتكفت على أولادها الأيتام تربيهم تعلمهم حتى كبروا، هذه المرأة جزاؤها أنها تسابق النبي إلى الفردوس رضي الله عنها. Diceritakan konon Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Fiqih, Alamatud Dunia, seorang murid daripada Abdul Haddad yang ilmunya luar biasa. Saat itu beliau guru besar, semua ulama belajar sama beliau. Model. Sangat mengherankan saat itu kok dia dipanggil sama pihak berwajib sampai dimasukkan ke penjara. Apa salahnya ini guru-guru ulama-ulama? Ya akhirnya protes. Mengajukan keberatan semuanya. Ini guru kami, kenapa kok ditindak begini? Sampai dibebaskan. Ya lumayan waktunya. Ketika bebas, berbondong-bondong orang datang ke sana, nyambangi ini Habib, mengungkapkan kebahagiaan atas bebasnya ini Habib, dan mencaci itu kepala pemerintahan yang menangkap itu Habib. Kata Habib, jangan kamu mencaci dia. Allah mengingatkan aku sekarang, katanya. Allah menjadikan dia berbuat begitu kepada aku karena Allah ingin mengingatkan aku. Aku lupa. Keluarga sudah aku perhatikan sholatnya. Anak-anakku, murid-muridku sudah aku perhatikan sholatnya. Cuma pelayanku, aku lupa tidak perintahkan mereka untuk sholat. Nih, yang punya pegawai-pegawai hati-hati. Karena itu jangan disalahkan. Orang itu yang menangkap aku, yang masukkan aku penjara, jangan disalahkan. Ini adalah Allah berkehendak aku supaya koreksi.
Karena itu hati-hati. Anda kalau membiarkan tukang-tukang Anda, pegawai-pegawai Anda yang nggak sholat, Anda nanti yang kena adab nanti di sisi Allah. Kalau ini adalah pelayan, wakif anaknya sendiri kalau nggak sholat, istrinya sendiri kalau nggak sholat, Anda bisa bayangkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaikum shirarakum fatad'unahu fala yustajabu lakum. Kalau kamu harus menegakkan amar ma'ruf, ngajak orang berbuat kebajikan. Kamu harus menegakkan nahi mungkar, mencegah orang daripada kemungkaran, apalagi keluarga. Atau kalau tidak, nanti orang-orang jahat jadikan pemimpin-pemimpin kamu yang akan menindas kamu, kemudian kamu berdoa, nggak diterima doanya oleh Allah. Kalau itu secara umum, apalagi dalam keluarga kita. Wahai wanita, dengarkan baik-baik. Anda itu masuk surga gampang loh ya. Cukup dengan 4 perkara Anda bisa masuk surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih ibu-ibu, kepingin masuk surga nggak bu? Dengarkan 4 ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita sholat 5 waktu, udah nggak pakai sholat sunnah sekalipun. Wasamat syahraha, jika wanita puasa Ramadan saja, nggak pakai puasa yang lainnya. Wahafizat farjaha, jika wanita tadi itu menjaga kemaluannya daripada perbuatan zina, daripada selingkuh. Wa ata'at ba'laha, coba mobilnya diparkir sana. Wa ata'at ba'laha, dan jika yang keempat, wanita itu patuh taat kepada suaminya. 4 hal ini, maka qilalaha, nanti akan dinyatakan di hari kiamat, udkhuli min adyi abwabil jannati syiti, silahkan kamu masuk pintu surga yang kamu kehendaki. Surga itu ada 8 pintunya, dibuka semuanya. Ente mau ahli apa? Ada disebut pintu sholat, itu bagi orang ahli sholat. Walaupun sholatnya cuma 5 waktu aja dianggap ahli sholat, asal punya 4 ini. Ada pintu rayyan, itu untuk ahli puasa, dianggap ahli puasa walaupun puasanya cuma Ramadan aja. Yang penting tidak selingkuh dan taat sama suami. Lihat bagaimana gampang kan wanita itu. Jumat aja yang diwajibkan sama laki nggak diwajibkan untuk wanita. Jihad aja nggak diwajibkan untuk wanita. Yang paling penting wanita itu adalah bisa khidmat, bisa patuh sama suami. Setelah melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga dirinya jangan sampai selingkuh dengan laki-laki lain. Patuh sama suami kan enteng. Hah? Ada satu hadis riwayat, dan ini dengarkan baik-baik wahai wanita. Nabi pernah bersabda, bainama ana agra'u babal jannah, ketika aku mengetuk pintu surga, malaikat buka. Karena pertama yang masuk pintu surga adalah Rasulullah. Ditutup pintu ini, kecuali kalau Nabi yang mau masuk dibuka, baru yang lainnya masuk. Kalau enggak boleh, walaupun Nabi yang lainnya ketok pintu. Nabi masuk, ini perempuan ada yang mau nyalep.
Seorang perempuan mau nyalip. Artinya Nabi masuk wanita. Jadi wanita ini adalah termasuk orang yang hebat loh. Setelah Nabi, wanita. Hampir berbarengan, nyaris berbarengan begitu. Artinya orang yang hebat tentunya, pertama yang masuk surga. Faida bi imra'atin tusabikuni. Maka Nabi tanya, mana siapa ini perempuan? Kok hebat bener ini? Menjadi orang yang awal masuk surga ini. Siapa ini perempuan? Maka dia menjawab, aku adalah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suamiku meninggalkan anak-anak kecil. Aku rawat itu anak-anak kecil dengan sabar, dengan tekun, aku didik sampai menjadi dewasa dan menjadi orang yang berakhlakul karimah sampai aku kawinkan. Maka perempuan yang demikian ini nanti termasuk orang-orang pertama yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat bagaimana. Dia cinta sama keluarga, dia cinta sama anak-anaknya, dia mendidik anaknya. Itu paling penting bagi wanita, untuk mendidik anak. Sehingga masa dewasanya, masa depannya anak menjadi bermanfaat. Wanita demikian ini adalah yang wanita yang masuk surga, bukan wanita yang macam-macam. Fokus anak. Itu yang paling penting. أخيرا قال عليه الصلاة والسلام من كان له 3 من البنات. انظروا يا إخواني إلى أهمية المرأة في هذا الدين. من كان له 3 من البنات فصبر عليهن وعلمهن وأدبهن وزوجهن كن له حجابا من النار. الله أكبر. كل هذا يدلنا على أهمية تربية هذه البنت الصالحة. إذا أعطاك الله تعالى يا أخي المسلم بنات، يجب عليك أن تربي هؤلاء البنات على العفاف، تربي هؤلاء البنات على الأخلاق، تعلم بناتك الحجاب الشرعي. الله تعالى أمر نبيه أن يعلم بناته الحجاب. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. هذا الخطاب يا إخواني من الله للنبي وهو لنا جميعا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. كل هذا من العناية بهذه البنت الصالحة. يعتني الإنسان بابنته، يعلمها القرآن، يعلمها الصلاة، يحسن تربيتها على العفاف، ويزوجها الرجل الصالح. سيدنا الحسن بن علي جاءه رجل وقال يا إمام إن لي بنت فمن أزوجها؟ قال زوجها من يتق الله، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يهنها. فإذا وفقك الله وكانت لك بنات وزوجتهن وعلمتهن وأدبتهن كانت هذه البنات حجابا لك من النار. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده أن يبارك في البنات والأخوات ويبارك في الحاضرين جميعا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ أولادنا وبناتنا وذرياتنا من كل ما يغضبه تعالى. اللهم نسألك في هذه الساعة المباركة أن تحفظ شباب وبنات المسلمين. اللهم احفظ شباب وبنات المسلمين، احفظهم من الفجور، احفظهم من التهتك، احفظهم يا أرحم الراحمين من الفواحش
ما ظهر منها وما بطن، وبارك في هذا المجلس، وبارك في القائم على هذا المجلس الحبيب توفيق، وأطل اللهم عمره في عافية يا رب العالمين، وبارك في الحبيب عبد الرحمن وفي علماء هذه البلاد وفي صلحائها. اللهم أكثر صلحاء وأخيار هذه البلاد، احفظها واحفظ عليها دينها وشرفها وعفتها يا أرحم الراحمين، وارحمنا والحاضرين إذا صرنا من أصحاب القبور. نسألك اللهم كما جمعتنا في هذا الصباح الطيب، الصباح الباكر على طاعتك وعلى طاعة رسولك، اجمعنا والحاضرين في جنات تجري من تحتها الأنهار بجودك ومنك يا كريم يا غفار، والحمد لله رب العالمين. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dahulu orang-orang jahiliyah nggak senang kalau punya anak wanita ya. Tapi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran nikmatnya punya anak wanita. Beliau bersabda, man kana lahu thalath minal banat fa sabara alaihinna wa addabahunna kuntu lahu kunna hijaban lahu minan nar. Siapa orang yang mempunyai 3 putri, dia sabar, dia sayangi itu anak, dididik itu anak sampai menjadi anak yang manfaat, sampai besar, kemudian sampai dikawinkan dengan orang yang soleh, maka 3 anak itu akan menjadi penghalang orang itu daripada siksa neraka Allah. Tuh, kesempatan yang punya anak. Karena itu anak-anak Anda jangan hanya asal dikasih makan, tapi dididik. Perintahkan mereka untuk menutup aurat, pakai hijab. Jangan dibiarkan terbuka auratnya putri-putri Anda. Jangan dibiarkan pakai pakaian yang ketat. Lihat bagaimana Allah perintahkan Nabi untuk mendidik putri-putrinya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nabi Muhammad, jelaskan, terangkan, katakan kepada istri-istri kamu dan putri-putri kamu. Bukan hanya putrinya Nabi dan istri suaminya Nabi, wanisa'il mu'minin, juga perempuan-perempuan yang orang-orang yang beriman, suami istri-istrinya orang beriman, dan juga putri-putrinya mereka, ibu-ibu semuanya ini. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Kalau pakai kerudung itu yang rapi, bukan kerudungnya tadi itu ditutup tapi roknya ke atas. Yang rapi, kalau bisa tertutup wajahnya, jangan paes-paes kalau keluar kelihatan cantik dilihat orang lain. Nggak malu memang orang lain syahwat dengan Anda. Kalau untuk suami, pahala gede. Dzalika adna ayyu arafna fala yu'dzan. Sikap wanita yang menutupi auratnya dan tidak berpakaian ketat tadi itu akan dikenal menjadi wanita yang terhormat. Karena itu, kalau pakaiannya terhormat, wanita nggak mungkin akan diganggu oleh laki-laki yang lainnya. Yang diganggu itu wanita-wanita yang menampilkan tubuhnya itu, wanita-wanita yang suka nyapa-nyapa itu, ya itu akhirnya yang hamil di luar nikah, yang diperkosa dan yang di lain-lainnya. Coba kalau dia tadi itu bisa menutup auratnya dengan baik, maka insya Allah dia akan menjadi wanita yang terhormat. Karena itu, didik anak-anak Anda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan bin Ali ketika ditanya, aku ini punya putri, aku kawinkan laki-laki yang bagaimana sih? Aku kawinkan dengan laki-laki yang bagaimana putriku ini? Maka
Sayyidina Hasan bin Ali berkata, zawwijha man yattaqillah. Kawinkan anak kamu kepada laki-laki yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang ganteng aja. Jangan yang punya duit aja, jangan yang gagah aja. Tapi yang takwa, yang akhlaknya baik, yang ibadahnya benar kepada Allah. In ahabba yukrimha. Kalau laki-laki itu mencintai anak putri kamu, dihargai dia. Wa illam yuhibba lam yuhinha. Kalaupun tidak cinta, ya tidak sampai dihinakan itu putri kamu. Karena itu kalau cari menantu yang takwa kepada Allah, yang bisa bimbing anak kamu untuk takut kepada Allah, mengajarkan akhlak yang baik, mendidik mereka menjadi wanita-wanita yang unggulan yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah anak-anak kita, keluarga kita jadikan anak-anak yang saleh. Dan kita semoga insyaallah dijadikan golongan orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan putri-putri kita dilindungi daripada segala yang tidak senonoh bagi mereka. Dilindungi daripada hal-hal yang tidak baik, daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita ada di majlis pagi hari ini dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah, semoga kita semuanya dikumpulkan bersama-sama di surga Allah yang pemandangannya sangat indah dan air-airnya mengalir ada di mana-mana. Dan semoga insyaallah seluruh yang hadir berikan sehat walafiat zahir batin, khususnya pengasuh dan juga Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, semoga Allah jaga daripada segala penyakit dan diberikan sehat walafiat zahir maupun batin, amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, mumpung ada kesempatan, ada Habib Abdurrahman insyaallah akan menyampaikan juga nasihatnya walaupun 10 menit untuk kita. Sabar kan? Siap kan? Siap. Ya, siap. Kalau tambahan makanan siap, tambahan nasihat ndak siap, yo kena menen sampean. Tambah 10 menit dari Habib Abdurrahman insyaallah akan bisa menambahi kekuatan iman kita dan sadar bagi kita pentingnya untuk menjadi orang-orang yang sukses sampai di surga Allah. Amin Allahumma. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Yang saya muliakan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dan tamu kita Samhatul Syekh Al-Fadil Ad-Da'iya ila Allah Syekh Abdul Qadir Atik Al-Bihani, segenap jemaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup luas lengkap apa yang disampaikan oleh kedua beliau ini, karena untuk melaksanakan perintah imtithalul amr, saya cuma tambahkan satu kesan dan pesan. Selama saya perjalanan dengan Syekh Abdul Qadir Atik Al-Bihani keliling di beberapa wilayah di Indonesia ini, beliau mengatakan luar biasa Indonesia ini. Bukan hanya alamnya yang subur, yang indah, tapi kami temukan di Indonesia ini majlis-majlis ilmu luar biasa. Luar biasa, tumbuh pesat majlis ilmu pengajian, acara-acara maulid, acara-acara haul, luar biasa. Sukar didapatkan di tempat-tempat yang lain. Tapi ada satu hal
yang memprihatinkan. Di balik kebaikan yang ada ini ada satu hal yang sekiranya ini nggak ada, insya Allah Indonesia ini betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Majelis di mana-mana, pondok-pondok pesantren di mana-mana, madrasah di mana-mana. Tapi kata beliau, sayang, perempuan-perempuannya tidak pakai hijab. Banyak perempuan-perempuannya tidak pakai hijab. Sekiranya ini selesai, perempuan-perempuannya pakai hijab, wah Indonesia ini betul-betul insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Janji Allah, sekiranya penduduk suatu negeri beriman takwa, maka akan aku bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Dan itu sudah ada di bumi ini. Tinggal iman takwa, terutama perempuan-perempuan kata beliau, dibuka itu kekayaan alam semua yang tersimpan di bumi ini, yang dunia tahu itu semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin belum dibuka karena kita belum betul-betul dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ini saja kata beliau, garis bawah ini, kalau perempuan-perempuannya mutahajjibat, bahkan kadang-kadang masih ditemukan di majelis-majelis ilmu hadir juga perempuan-perempuannya. Tapi kadang-kadang ada majelis yang ikhtilat antara laki dan perempuan campur. Bahkan maaf ya, sing nom-nom kadang-kadang ambek sir-siran. Ya dolek jodoh nang Habib Taufik gak apa-apa diarahkan sama Habib Taufik. Tapi kadang-kadang dipakai media untuk sir-siran bisa. Ini naudzubillah min ya, hal-hal semacam ini. Insya Allah ibu-ibu yang hadir selalu bersama Habib Taufik, insya Allah jadi pelopor-pelopor. Sebagaimana tadi perempuan-perempuan adalah mereka yang berada di garis depan berjuang untuk agama, dan mereka adalah orang-orang yang pertama beriman pada Allah dan orang-orang yang pertama mengorbankan jiwa raganya untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja tambahan saja saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Syukur alhamdulillah kita ditamui oleh dua guru kita, Habib Abdurrahman, Syekh Abdul Qadir Baihani. Semoga akan menambah manfaat. Bu, mulai sekarang ibu-ibu tugasnya nanti ngingetkan suaminya sama anak-anaknya, Pak, sholat Pak, ayo berjamaah. Mulai menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Biar nggak sholat sendiri saya, ayo berjamaah. Anak-anaknya Pak, tolong diajak berjamaah, diajak majelis taklim. Kemudian misalnya habis maghrib, ayo baca Quran bersama. Ibu yang ngajak. Ibu, kemudian putri-putrinya, nak, kalau kamu itu pakai kerudung tambah cantik loh nak. Kalau belikan pakaian yang kalau menjadi perempuan-perempuan, kamu nak, kalau kamu itu pakai jilbab bagus loh ya. Kamu itu kalau pakai jilbab baik loh ya. Tambah ketok cantik begitu. Jadi kamu tadi itu bisa membuat dari sana, dari jauh sana. Nanti kembali video. Insyaallah diam. Insyaallah. Karena itu jadilah kamu wanita-wanita yang bagus. Bu, kalau kepingin jadi hebat bukan wanita yang banyak keluar. Wanita yang paling bisa nyenengkan suami. Wanita yang paling taat setelah kepada Allah dan Rasulnya kepada suami. Itu wanita yang paling hebat.
Wanita yang hebat itu bukan yang keloyongan ada di mall-mall situ ya. Bukan yang ke taman safari. Bukan ke yang lain-lainnya, tapi wanita yang paling hebat, yang paling nutup aurat. Wanita yang paling hebat adalah yang tidak kenal dengan laki-laki ajnabi. Wanita yang paling hebat adalah wanita yang bisa menjaga diri. Karena itu eman lo ya, sampean bisa jadi orang yang hebat. Bahkan pertama yang masuk surga bisa sampean. Asal bisa didik anak, bisa taat sama suami, sholat cukup 5 waktu tok gak popo. Apalagi tambah sholat sunnah, puasa Ramadan saja cukup nggak apa-apa. Apalagi ditambahi sholat sunnah, puasa sunnah, dan patuh sama suami. Itulah wanita yang hebat, yang nanti akan menjadi wanita-wanita pertama yang masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli sholat, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli, tapi nggak didik anak, tapi tidak taat sama suami, percuma. Ibu-ibu ini berangkat ke masjid bagus nggak bu? Bagus, tapi kalau nggak diizini sama suami, maka tetap mendapatkan laknat Allah, nggak mendapatkan rahmat Allah. Nah, karena itu Anda bisa menjadi hebat, tutup auratnya, didik anak-anaknya, taat kepada Allah dan Rasulnya, patuh kepada suaminya. Mudah-mudahan insyaallah semua yang menjadi wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang bisa pertama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala, wanita-wanita yang sabar, wanita-wanita yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah, dibanggakan oleh Siti Khadijah, dibanggakan oleh Siti Fatimah, wanita-wanita yang insya Allah membantu suami-suaminya untuk bisa menjadi sukses, wanita-wanita yang bisa menjadi pelopor dan contoh bagi wanita-wanita yang lainnya untuk menjadi wanita idaman, wanita yang salihah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.